Pemirsa, anak-anak dianggap sebagai makhluk lemah dan kerap menjadi sasaran empuk pelampiasan emosi orang tuanya. Tak hanya menimbulkan rasa trauma, akhir-akhir ini justru banyak orang tua yang menganiaya sang anak hingga buah hatinya meninggal dunia. Pria ini ditangkap saat bersembunyi di wilayah Dasar Agung Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aparat kepolisian menciduknya lantaran ia sudah membunuh anak kandungnya yang berusia 9 tahun. Saat diperiksa polisi, tersangka tega menghabisi nyawa anak perempuannya itu karena kesal dengan ucapan korban yang mengungkit masalah perpisahan kedua orang tuanya. Tersangka dan ibu korban diketahui baru rujuk 1 bulan setelah berpisah 8 tahun. Dengan gelap mata, tersangka menganiaya korban dengan benda tumpul. Di leher korban juga ditemukan bekas jeratan sajadah. Kan memang ada luka memar dalam hal ini yang memang diakibatkan oleh benda tumpul yang menyebabkan yang bersangkutan itu oksigen ke paru-paru dan kepala terhambat atau tersumbat. Nasib malang juga menimpa seorang bocah laki-laki yang ditemukan tewas di Sungai Bugis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kondisi jasad mengenaskan, tangannya terikat dengan luka di kepala dan sejumlah bagian tubuh. Polisi yang bergerak cepat akhirnya meringkus para tersangka pembunuhan, yaitu ibu, kakek, serta paman korban. Ibu kandung yang menjadi otak pembunuhan mengaku kesal dengan korban yang kerap mencuri dan sudah membuat malu keluarga. Kami lanjut melakukan interogasi awal kepada ibunya, yang pada saat itu memang ibu kandungnya mengakui bahwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Saat tragis juga dialami anak perempuan berusia 6 tahun di Koja, Jakarta Utara. Korban terluka di sekujur tubuhnya dan harus dirawat di rumah sakit usai dianiaya ibu kandungnya. Tindak kekerasan itu terkuak saat korban berteriak minta tolong kepada tetangga setelah dianiaya oleh ibunya dengan pisau dapur. Dari hasil pemeriksaan polisi, diduga sang ibu mengalami depresi setelah berpisah dengan suaminya. Sepanjang Januari hingga Agustus 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendapati laporan sebanyak 2.355 kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. 236 anak diantaranya merupakan korban kekerasan fisik dan psikis. Fenomena kekerasan pada anak yang cenderung meningkat ini tak bisa lagi dianggap sepele. Orang tua merasa tidak bisa terhadap masalah yang dia hadapi dengan anaknya, dia tidak bisa mencari jalan keluarnya. Sehingga apa yang dia pikir paling bagus dan paling beres untuk bisa menyelesaikan masalah itu adalah kalau yang bersangkutan itu kemudian dibunuh lah ibaratnya gitu. Nah ini kan juga masalah moral yang terjadi pada si orang tua itu, di mana masalah moral itu yang berdampak kepada kenapa seorang ibu atau seorang ayah mampu dan secara sadar menganiaya atau membunuh anaknya. Moral itu kemampuan manusia untuk membedakan baik dan buruk. Sejatinya, anak adalah titipan dari Tuhan. Sebagai orang tua, kita haruslah mendidik dan mengajarkan mereka tentang kebaikan, bukan melampiaskan kekesalan sehingga nyawa buah hati melayang sia-sia. Tim Liputan melaporkan.